Perkenalkan, nama saya Felisa Syahna dengan NIM 2020 101103111390 dan teman saya Cevira Derista dengan NIM 2020 101103111364. Kami berdua akan mempresentasikan tentang substansi pokoknya. Ada 1. Tujuan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, ada tinjauan singkat mengenai mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang ketiga, ada macam-macam teori kriminologi menurut mazhab, ada sosiokultural atau sosiokriminal. Kejahatan dan kriminologi. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum ialah perilaku manusia yang melanggar norma, hukum pidana, kejahatan, criminal law yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan untuk orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, pelaku disebut dengan penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai. Maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang, belum tentu juga diakui oleh pihak lain dengan kejahatan pula. Kalau misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan, tetapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak dapat kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sosiolog membedakan pengertian kejahatan juridis dengan kejahatan secara sosiologis. Tinjauan dari segi juridis. Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan si penderita. Juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Seperti dalam di bukunya A.S. Alam, membagi definisi kejahatan ke dalam 2 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang hukum, a crime from the legal point of view. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di perundang-undangan pidana, perbuatan tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang yang kedua juga, ada a crime from the sociological point of view. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah perbuatan yang melanggar norma-norma hidup di dalam masyarakat. Kejahatan juga digolongkan menjadi 3 jenis pengertian, yaitu pengertian secara praktis atau sosiologis, itu adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat disebut kejahatan. Kedua juga ada pengertian secara religius. Menurut sudut pandang religius, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan juga disebut dengan kejahatan. Yang ketiga juga ada pengertian secara yuridis, dilihat dari hukum pidana. Maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat yang diberi pidana oleh negara. Ada juga 7 pokok unsur kejahatan menurut A.S. Alam. Yang pertama ada perbuatan yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana, atau bisa disebut juga dengan KUHP. Contoh, misalnya ada orang dilarang mencuri,
Larangan yang menimbulkan kerugian tersebut udah diatur di dalam KUHP nomor 362 tentang asas legalitas. Yang ketiga, harus ada perbuatan. Yang keempat, harus ada maksud jahat. Yang kelima, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan baik. Yang keenam, harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan. Dan yang tujuh, yang terakhir, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Faktor-faktor terjadinya kejahatan. Seseorang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan, seseorang tidak dapat melakukan kejahatan. Namun, pandangan ini kemudian ditinggalkan. Dan muncullah beberapa aliran-aliran, yaitu ada aliran klasik, kartografi, tipologi, dan aliran sosiologi. Berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luas ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini, setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya, yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan. Walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan. Penyebab timbulnya kejahatan ada banyak. Beberapanya teori biologis. Teori ini mengatakan faktor fisiologis yang struktur jasmani seseorang sejak lahir melalui gen, keturunan, dan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Ada juga teori psikogenesis. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelijensi. Ciri-cirinya ada kepribadiannya, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, konflik yang kontroversial dan cenderung psikopatologis atau bisa juga disebut dengan sakit mental. Ada juga teori sosiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau juga bisa internalisasi simbolis yang keliru. Ada juga teori subkultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktural sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Ada juga pengertian kriminologi. Sejak awal kelahirannya tidak ada satupun ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaan di samping ilmu pengetahuannya. Hal ini berlaku bagi kriminologi meskipun dilontarkan sebagai a king without country hanya karena perkembangan kriminologi harus bergantung penemuan disiplin ilmu lainnya. Seperti ada antropologi, kedokteran, hukum, dan sosiologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, atau bisa juga lebih tepatnya mempelajari tentang aspek segala kejahatan.
Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi, setiap perbuatan yang antisosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang sudah berkembang di tahun 1850. Kriminologi adalah suatu proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan, tetapi meliputi proses, pembentukan, dan serta reaksi yang diberikan oleh pelakunya. Ada juga pengertian kriminologi menurut para ahli, seperti menurut Edwin H. Sutherland. Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas tentang kenakalan remaja atau kejahatan sebagai gejala sosial. Ada juga menurut J. Constant, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan dan penjahat. Yang ketiga, ada menurut W.M.E. Noche, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab dan akibat-akibatnya. Ada juga menurut Adrian Bongger, kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya. Ruang lingkup kriminologi terapan ada hygiene kriminal usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang. Sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah kejahatan. Yang kedua, ada juga political criminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan itu telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata hanya penjatuhan sanksi untuk si korban. Yang ketiga juga ada kriminalistik ilmu, tentang pelaksanaan penyelidikan kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam pengungkapan kejahatan dilakukan dengan identifikasi. Kriminalistik antara lain ada identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengecek golongan darah, DNA, ada juga alat mengetes kebohongan balistik. Aliran-aliran kriminologi ada klasik, kartografik, sosialis, tipologi Lambrosian, tipologi mental tester, psikiatrik, sosiologikal, seperti tabel ini, ada juga tahun-tahunnya 1700. Dari 1915 juga sudah ada kajiannya, ada hedonisme, ekologi kultur, ekonomi determinis, born criminal, feeble mindedness, psikopati. Ada juga metode yang ada di tabel seperti ini. Kedua, ada juga kriminal teoritis. Secara teoritis, kriminologi ini dapat dibagi menjadi 5 cabang. Pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan secara teori. Adapun cabang yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama ada antropologi kriminal. Dikenal sebagai aliran biologi yang bermazhab Itali, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat. Yang kedua, ada sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal atau yang disebut sociology criminal dikenal dengan cabang yang bermazhab Prancis. Hal mana
Pada mazhab ini menjelaskan bahwa sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Ada juga psikologi kriminal. Psikologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu kejiwaan. Ada juga patologi, psikopatologi, dan neuropatologi kriminal. Itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan terhadap jiwanya. Yang terakhir ada penologi. Penologi atau yang disebut dengan kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum. Ada juga kriminologi praktis. Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan dan timbul di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kriminologi praktis merupakan ilmu yang bisa diamalkan, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut applied criminology. Yang pertama ada hygiene criminal. Hygiene criminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, seperti contohnya meningkatkan perekonomian rakyat. Yang kedua, ada political criminal. Politik kriminal merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada orang yang telah dijatuhkan hukum pidana, agar yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya dan berniat tidak untuk melakukannya lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimana teknik si penjahat melakukan kejahatan. Ada juga kriminalistik atau police scientific. Kriminalistik ini merupakan ilmu tentang penyelidikan, tentang teknik kejahatan dan penangkapan pelaku si kejahatan itu. Contoh kejahatan kriminal itu ada tindakan kekerasan seksual, judi online, penyelundupan narkoba, prostitusi online, menghabisi nyawa seseorang, korupsi, pengeboman, begal motor, banyak banget sebenarnya. Cuma kita pakai dikit aja. Tindakan kriminalitas merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di negeri ini. Permasalahan sosial ini terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai norma-norma serta adanya pula keadaan yang mendorong tindakan kriminalitas tersebut. Adanya pergeseran nilai-nilai norma tersebut dapat kita kenal dengan istilah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor berikut. Bisa juga kita pengaruhi karena adanya perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke suatu negara, ada juga konflik atau peperangan yang terjadi di suatu wilayah, terjadinya bencana alam yang terjadi di suatu wilayah. Ini bisa dilihat juga contoh-contoh tindakan kejahatan kriminalitas yang ada di Indonesia. Waktu itu di Indonesia juga, di Jakarta pernah juga ada pembunuhan satu keluarga di Pulau Mas pada tahun 2017. Terus pernah ada pengedaran narkoba via online 185 kg, begal motor mobil yang banyak dilakukan oleh gangster, penculikan anak, penjualan organ tubuh, mencuri, mengebom, itu juga termasuk dengan kriminalitas. Poin kedua dan ketiga akan dijelaskan dengan teman saya, Cevira. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevira Derista dengan NIM 2020 101 103 11364. Di sini saya teman kelompok dari Felisa. Di sini saya akan mempresentasikan bagian mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Mazhab positif Italian atau aliran antropologis. Mazhab ini menggandakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan atau antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini, Franz dan Spruce, mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan penjahat. Di gambar di samping adalah gambar tokoh Cesare Lamborso. Cesare Lamborso adalah tokoh pendiri teori ini dan dia seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Keahlian spesifik Cesare Lamborso adalah analisa fisik seseorang. Karena keahlian inilah mendapatkan pengikut di berbagai negara. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak para penjahat tersebut, yaitu mempunyai sifat patologis atau penyakit. Selanjutnya adalah A.B. Morel dengan teorinya degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya, bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu, maka akan berakibat orang berbuat jahat sekalipun orang itu agamanya kuat. Menurut Lomborso, tipe kejahatan sebagai berikut. Sifat jahat merupakan bawaan dari lahir. 2. Bahwa penjahat dipandang dari sudut antropologi yang mempunyai tanda-tanda tertentu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab dan kejahatan dalam diri penjahat, pada badan penjahat atau ajaran Lomborso. Adapun ciri fisik menurut Lomborso dalam teori evolusinya, seseorang yang memiliki bakat jahat memiliki ciri fisik tertentu seperti wajah asimetris, bibir tebal, rambut keriting, hidung pesek, dagu lancip, tulang pipi yang keras. Adapun keadaan jiwa penjahat menurut Lomborso adalah tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan, suka dengan hedonisme atau kemewahan. Perilaku cenderung kejam, tidak tahu agama, tidak berperi kemanusiaan. Ini contoh wajah atau ilustrasi yang menggambarkan ciri fisik penjahat menurut Lomborso. 2. Mazhab lingkungan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan. Denial is more skilled and erased age. Artinya, dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap
bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seseorang penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungannya. This program is brought to you by Emory University. Cesare Lombroso, he's known generally, he's Italian from Turin, and he died in 1909, and so he's known as the father of modern criminology. And he looked at what were the causes of criminology by looking at physical features. Now people poo-poo this, but in a way he was trying to at least say that insanity was something physiological and we could probably figure out, and so it was something organic. And so he would take pictures of criminals and look at their faces. And so he argued that criminals were more likely, and he said also people who use the word idiots. Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan spiritualis adalah M. de Bates tahun 1963 sampai 1931. Menurutnya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Bates ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Misal, Ferry yang menyatakan kejahatan orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah. Akan tetapi, belum dapat dikatakan besar. Menurutnya, telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Pemuka-pemukanya adalah Lacassagne atau dokter, Manovier antropolog, dan Goethe yuris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat. Mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lingkungan alam, tokohnya Montesquieu. 2. Lingkungan sosial, tokohnya Alexander Gertrude Edwin Sutherland dan M. de Bates. 3. Lingkungan ekonomi, tokohnya F. Turati, N. Kolajani, dan W. A. Bloger. Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru, mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Kelompok aliran kriminologi lingkungan, anomi, ketiadaan norma atau strain atau ketegangan. 2. EB, cultural deviance atau penyimpangan budaya. C. Social control atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelasnya menengah, yakni adalah anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan.
Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.